Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Telah diadakan doa puasa bersama yang dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Mari kita ikuti setiap kegerakan Tuhan yang ada di tempat ini. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah. Berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta,
sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita siapkan hati. Kita akan memulai ibadah raya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara juga boleh mempersiapkan untuk kita sama-sama nanti akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Kalau hari ini kami akan membawa korban ucapan syukur kami. Kami rindu ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan diberi penghiburan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah
pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Sekali lagi kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Jesus. Orala barala 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 barala. Sharala barala 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 mo. Sharala barala 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 barala. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh Jesus, Jesus. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah. Oh, rala barala 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 barala. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Oh, rala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Sambil angkat kedua tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu.
lagi nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Menepati janji-janjimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Mari umat Tuhan yang percaya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus menepati janji-janjinya dalam hidup kita, katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya rindu semua yang boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan yes, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama angkat kedua tangannya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Ayo di rumah-rumah, apa yang tak
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya oh, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Ayo lebih lagi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan haleluya. Sama-sama kita proklamirkan haleluya. Allah sanggup. Ayo berikan sorak-sorai. Di rumah-rumah sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan aku. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi. Haleluya. Sekarang katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Wow, saya percaya semua jemaat Tuhan diberkati ya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Korabataka sikarabakarabakaralabaraba. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Angkat kedua tangan kita lebih lagi, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru, panggil Dia.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari dari awal katakan, dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari sembah Tuhan. Hinarala mata kaya ralamu, hikarala barala bayaso. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Hinarala baramu, hinarala barala bayasande, kurabakarala baya. Mari yang di rumah-rumah, sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah mencari wajah Tuhan. Hinarala baralamu, hikarala barala bayase, hikarala baralamu. Haleluya. Hikarala bala bala balamu, sikarala bala bala bala. Mari dengan segenap hati, mari dengan segenap cintamu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Kurabata karala bara 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 bara. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kuralabata karala bara 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 bara. Kurabakara bara 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 bara. Kurala bara 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 la bara la bara la bara. Hinara la bara la bara 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 bara. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu yang sedang ibadah di rumah-rumah. Engkau mengasihi ya Tuhan. Engkau melihat hati kami yang mengasihi Engkau, hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Biar kuasa-Mu menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Kurala batakara la bara 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 bara. Kurala batakara la bara bara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Biar masing-masing kau berbicara kepada Tuhan. Hikara batakara la bara bara. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kalau hari ini kami ada, semua anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang ibadah hari ini. Sembuhkan yang sakit,
Bebaskan yang terikat, hibur yang susah. Berikan pengharapan baru bagi mereka yang putus pengharapan. Berkati keluarga-keluarga suami istri. Tuhan berkati yang bekerja, berkati yang sekolah, yang kuliah. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu yang ajaib boleh dialami oleh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Buat kami semakin mengasihi-Mu. Buat kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Engkau menetapkan kami untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini. Urapi umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara bisa duduk di rumah-rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita semua yang beribadah pada hari ini. Apapun keadaan kita, kuasa Tuhan sudah bekerja bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah pada hari ini. Engkau akan lihat mujizat, engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Dan terlebih lagi kehidupan setiap kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan baca semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing setelah ibadah ini. Kita akan melihat ada pelajaran-pelajaran yang kita akan ambil melalui keteladanan seorang Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Bagaimana dia menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, menghadapi tantangan dalam kehidupannya, menghadapi ancaman yang mengancam kerajaannya Bapak Saudara. Tetapi kemudian Tuhan menolong Yosafat dan kerajaan Yehuda dan akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya hari-hari ini juga Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat kita keluar sebagai pemenang menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Yang mau ini katakan amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Alkitab katakan, setelah itu Bani Moab dan Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang pertama Alkitab mencatat Yosafat menghadapi ancaman yang besar dalam kehidupannya dan dalam kerajaannya. Yaitu tiba-tiba Yosafat mendengar berita daripada orang memberitahukan kepadanya bahwa datang Bani Moab, Amon dan Meunim untuk berperang menghadapi Yosafat. Ini bukan masalah yang kecil. Ini masalah yang besar Bapak Ibu Saudara. Dari sisi jumlah kekuatan tidak sebanding dengan apa yang kekuatan yang ada di kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Dikatakan ayat kedua, datanglah orang memberitahukan ke Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Ancaman masalah itu sudah ada di depan mata. Ini bukan satu kabar burung, tetapi ini satu kenyataan, data yang benar. Demikian juga mungkin hari-hari ini keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Dari media massa, media cetak, media elektronik, ada kabar-kabar yang mengancam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dan berimbas kepada yang namanya kita sebagai individu-individu warga negara yang hidup di negara ini.
Ada tantangan yang berat yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Di samping resesi ekonomi, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan ada ancaman-ancaman lainnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan belajar dari yang namanya Yosafat ketika menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi ketika Yosafat mendengar berita ancaman ini, mendengar permasalahan yang akan datang di dalam kehidupannya. Alkitab katakan ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Respon sebagai seorang manusia sangat manusiawi ketika ancaman masalah besar datang. Yosafat menjadi takut. Karena Bapak Ibu Saudara, orang beriman itu bukan berarti dia menjadi manusia super. Orang beriman tetap menjadi manusia biasa yang mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu ketika Yosafat dengar berita itu, dia takut. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin ada permasalahan, mungkin ada tantangan yang besar. Yang membuat di dalam hatimu ada mungkin ketakutan, ada kesedihan, ada keputusasaan. Respon pertama sebagai manusia mungkin bisa hal-hal tersebut terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tindakan atau keputusan yang kita lakukan itu menentukan kita akan keluar sebagai pemenang atau sebagai pecundang. Kita akan mengalami pemulihan atau mengalami kehancuran. Kita akan mengalami berkat Tuhan atau sebaliknya. Saya berdoa hari-hari ini dalam kita menghadapi tantangan yang besar, umat Tuhan keluar sebagai pemenang. Umat Tuhan mengalami pemulihan. Umat Tuhan mengalami berkat yang besar yang dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, respon kita, tindakan yang kita lakukan setelah kita mendengar masalah itu datang. Mungkin hati kita bisa takut, hati kita bisa sedih. Tetapi respon kita, tindakan kita harus benar. Kita akan belajar dari Yosafat. Apa yang Yosafat lakukan ketika dia menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam Alkitab, katakan ayat 3 tadi, Yosafat menjadi takut. Lalu, jadi tidak hanya titik, itu koma Bapak Saudara. Dia mengambil tindakan, dia mengambil keputusan yang benar. Apa yang dia lakukan? Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Biarlah keputusan yang sama yang dilakukan oleh Yosafat, demikiannya yang kita lakukan pada hari-hari ini. Yang mau ini katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi hari-hari ini yang terjadi, biar kita lebih lagi yang namanya mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kata mencari ini merupakan satu tindakan yang aktif, yang harus kita kerjakan. Jadi bukan hanya niat yang timbul dari hati kita, tetapi juga ada upaya yang kita kerjakan dalam rangka kita mencari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kita mencari Tuhan itu adalah satu ungkapan, ya, satu ungkapan yang merupakan tindakan kita karena kita mencintai Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, dan karena kita mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Yang mengerti ini katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupannya? Angkat tangannya. Siapa yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Oleh sebab itu, orang yang mencintai Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan
dan mengakui Yesus satu-satunya pertolongan dalam hidupnya, maka ketika ada masalah terjadi dalam hidupnya, dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Ada yang berkata, Pak, mencari Tuhan itu bukan hanya ketika ada masalah. Betul. Dalam kita mencari Tuhan bukan hanya ketika kita ada masalah. Tetapi dalam segala situasi, ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Inilah yang menjadi teladan dalam kehidupan Yosafat. Ketika Bani Amon, Moab, Meonim menyerang, Bapak Ibu Saudara, keputusannya mencari Tuhan. Tetapi sebelum Bani Amon, Moab, dan Meonim menyerang pun, di dalam yang namanya 2 Tawari pasal 17 ayat 3-6, nanti baca Bapak Saudara. Yosafat sudah mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan ini merupakan gaya hidup daripada Yosafat. Biarlah hal ini juga menjadi gaya hidup dalam kehidupan setiap kita. Kita menjadi generasi yang mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka dalam Mazmur 105 ayat yang keempat berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur memerintahkan setiap kita untuk mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu. Garis bawahi, mencari wajahnya selalu. Artinya apa? Dalam segala situasi, sepanjang kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang mempunyai gaya hidup mencari wajah Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dia akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan, dia akan mengalami kekuatannya Tuhan dalam hidupnya. Artinya ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau berbicara mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, saya teringat akan lagu ini Bapak Saudara. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Artinya apa Bapak Saudara? Orang yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Artinya ini adalah orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bertemu muka dengan muka. Gembala sidang kita mengatakan hari-hari ini Tuhan mau kita bersembunyi. Arti salah satu bersembunyi itu Bapak Saudara. Artinya apa? Kita banyak berada dalam hadirat Tuhan. Tuhan itulah tempat persembunyian kita terhadap angin ribut dan badai Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Mazmur 91, itu hati yang melekat. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang selalu berada di dalam naungan yang maha tinggi. Artinya Bapak Saudara, orang yang selalu mencari wajah Tuhan dalam hidupnya, dia akan peroleh kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu berbicara perlindungannya, berbicara kuasanya, berbicara Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang supranatural pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan yes. Coba kita lihat Alkitab katakan lagi Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Untuk orang yang dengan segenap hati mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Inilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Saudara. Setan, iblis tidak suka kita diberkati Tuhan. Iblis tidak suka orang percaya hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Sama seperti Bani Moab, Amon, Meunim tidak senang melihat orang Yehuda diberkati. Hidup semakin lama semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Iblis selalu menciptakan kekacauan, huru hara, ketidaktertiban. Oleh sebab itu hari-hari ini umat Tuhan harus bangkit. Apa yang harus dilakukan? Cari wajah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera hari esok yang penuh pengharapan. Ayat berikutnya berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Katakan amin. Apabila kamu mencari aku, perhatikan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Katakan haleluya. Siapa yang mau mengalami pemulihan yang dari Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang mau mengalami kekuatan kuasanya Tuhan? Angkat tangannya, Bapak Saudara. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguh hari-hari ini carilah Tuhan, cari wajah Tuhan. Ketika orang Bapak mencari Tuhan, artinya dia sedang memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Kalau orang memandang kepada masalahnya, maka permasalahannya semakin akan besar. Ketika dia makin fokus kepada masalahnya, kepada ancaman yang datang, kepada tantangan yang datang Bapak Ibu Saudara, maka ancaman itu akan semakin besar. Maka ketakutan itu juga akan semakin menguasai kehidupannya. Kekhawatiran itu akan makin menguasai kehidupannya. Bahkan keputusan asaan itu pun semakin menguasai kehidupannya, Bapak Ustaz. Sehingga jangan heran, maka iblis akhirnya memasukkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Ayo bunuh diri saja, bunuh diri saja, bunuh diri saja. Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian artinya orang yang tidak mencari Tuhan. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, dia akan memandang kepada Tuhan. Semakin dia melihat Tuhan, maka ketakutan itu akan semakin sirna. Semakin dia melihat Tuhan, maka kekhawatiran itu akan semakin sirna. Semakin dia lihat Tuhan, keputusan saat itu pun akan lenyap. Digantikan apa? Sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini ada keputusasaan. Mungkin engkau sedang mengalami putus asa. Dan bahkan seolah-olah sudah tidak ada pengharapan lagi. Dan mungkin ada keinginan untuk bunuh diri. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mempunyai perasaan atau pikiran ingin bunuh diri hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau dipulihkan Tuhan. Engkau dibebaskan oleh Tuhan. Dengar, hidupmu berharga. Yesus mati bagimu. Dan selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Ayo datang sungguh-sungguh. Cari wajah Tuhan. Engkau pasti akan dibebaskan dan pasti dipulihkan. Mari beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan ku berdoa. Ku berdoa kepadamu. Kau tandu keselamatanku. Katakan kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu.
sembah, sujud kepadamu. Katakan kaulah Tuhanku, angkat tangan kita katakan. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah Rajaku. Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ku sembah, sujud kepadamu. Ku sembah, ku sembah, sujud kepadamu. Haleluya. Ku sembah, sujud kepadamu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kiri kanannya, ayo cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ketika Yosafat menyerukan untuk mencari wajah Tuhan, bukan hanya sekedar mencari wajah Tuhan, tetapi dia tunjukkan kesungguhannya itu dengan yang namanya dikatakan, ia menyerukan, ayat yang ketiga tadi, bagian B, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Hari-hari ini melalui gembala sidang kita, Tuhan menuntun kita memasuki yang namanya masa berpuasa. Selama 1 bulan, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Saya berdoa dan berharap semua jemaat GBI Salemba, Cibubur, Times Square, dia mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama mengikuti seruan ini. Sama seperti Yosafat waktu itu menyerukan kepada Yehuda untuk mencari Tuhan dan kemudian untuk berpuasa. Bagi yang baru dengar hari ini, ayo ambil puasa. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Oktober. Puasa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, memang berbicara puasa itu ada hal-hal yang kita tidak makan ataupun kita tidak minum. Puasa di dalam Alkitab mengajarkan itu tergantung daripada kita semua. Tergantung dari kita masing-masing. Gereja kita mengambil waktu puasa itu dari makan malam terakhir, kemudian kita akan berbuka puasa pada makan siang. Artinya yang dihilangkan sarapan pagi. Yang kita lakukan itu adalah jenis biasanya puasa biasa. Jadi tidak makan tetapi boleh minum. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh mengambil komitmen masing-masing. Karena ada beberapa jenis puasa. Ada yang namanya puasa biasa, yaitu tidak makan tapi minum air putih sedikit, hanya air putih. Ataupun puasa total itu tidak makan dan tidak minum. Ataupun jenis yang ketiga puasa sebagian atau berpantang, seperti halnya Daniel. Dia tidak makan makanan yang enak-enak, tidak makan daging Bapak Ibu Saudara. Nah dalam berpuasa kali ini tergantung Bapak Ibu Saudara. Mau pilih yang jenis apa? Mau yang biasa, mau total, ataupun juga mau sebagian. Bagi yang mungkin terkendala dengan yang namanya ada masalah dalam pencernakannya. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa ambil puasa yang namanya puasa sebagian. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak mengikuti kegerakan Tuhan ini. Bangsa kita hari-hari butuh pertolongan Tuhan. Hidup kita butuh pertolongan Tuhan. Sama seperti Yosafat menyerukan berpuasa. Hari-hari ini juga Tuhan tuntun kita untuk ambil doa puasa. Yang mengerti katakan amin. Jamnya juga Bapak Ibu Saudara boleh atur juga. Apakah mau ngikutin seperti kita biasanya makan malam terakhir sampai makan siang? Boleh. Tapi kalau mau bilang, oh saya mau dari pagi sampai maghrib, silahkan. Tidak jadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang tentukan masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya masalah tidak makan, tidak minum atau berpantang ini dan itu Bapak Saudara. Itu harus kita lakukan. Tetapi yang lebih penting
Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan dalam berpuasa ini supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Supaya kita beroleh yang namanya pemulihan dari Tuhan. Supaya kita melihat terang kita semakin bercahaya. Kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Puasa tersebut bukan hanya tidak makan dan minum. Tetapi puasa yang dimaksud tersebut yang kita akan pelajari. Yaitu di dalam Yesaya pasal 58 ayat 2 sampai dengan ayat ke-12. Ayat 2 kita baca. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku seperti bangsa yang melakukannya yang benar. Dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Kita mau puasa kita Tuhan perhatikan. Amin. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu masih mendesak semua buru-burunya. Bapak Ibu Saudara, dalam berpuasa, biarlah kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Punya waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Bahkan jangan menindas orang-orang yang lemah. Kalau berpuasa dengan cara yang salah, maka Tuhan tidak akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kita mau suara kita, doa kita didengar, ayo berpuasalah dengan benar. Tidak hanya tidak makan, tidak minum, atau berpantang ini dan berpantang itu. Kemudian di berikutnya, sungguh inilah puasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itulah yang kau sebut berpuasa. Bapak Saudara, ini bukan bicara masalah fisik. Kalau orang Israel itu puasa, dia pakai kain kabung, berlapikkan abu. Ada hal-hal fisik yang dilakukan. Bapak Saudara, bukan hanya hal-hal fisik tersebut. Tetapi yang Tuhan mau, hati kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 6 berkata, bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti bagimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu lagi. Puasa yang Tuhan inginkan, kita merendahkan diri, kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang perbaiki kehidupan kita masing-masing. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan dalam puasa ini. Kita merendahkan diri. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, ayo kita bereskan. Mungkin itu kesombongan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Atau hal-hal yang lainnya. Orang yang mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia harus meninggalkan dosa. Dia harus yang namanya melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Haleluya. Kemudian dikatakan, kalau kita berpuasa dengan benar Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan dengan benar. Kita melakukan perbuatan dalam berpuasa itu dengan benar. Maka ayat 8 berkata, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Katakan haleluya. Kebenaran menjadi berbarisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Haleluya. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri
dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Coba perhatikan ayat berikutnya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Katakan haleluya. Dan Tuhan akan memuaskan hasratmu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Bapak saudara, hari-hari ini adalah padang gurun, tanah yang kering. Maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memuaskan hasrat hati kita. Katakan amin. Dan membaharui kekuatan kita. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Katakan amin. Saya tidak tahu apa keadaan Bapak Saudara. Mungkin ekonomimu lagi runtuh, pekerjaanmu lagi runtuh, usaha bisnismu lagi runtuh. Dengar baik-baik, ketika engkau cari Tuhan dengan benar, berpuasa dengan benar, maka engkau akan dapat kembali membangun reruntuhan yang berabad-abad tersebut. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini, belajar dari Yosafat, cari Tuhan dengan segenap hati. Lakukan yang namanya doa puasa. Haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam yang namanya menghadapi masalah dalam kehidupannya. Bukan hanya pribadinya yang mencari Tuhan. Tetapi juga dia mengajak seluruh orang Israel. Bahkan seluruh keluarga Israel. Dari orang tua bahkan anak-anak semuanya juga mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita lihat. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saya berdoa hari-hari ini. Meskipun kita tidak ada ibadah di rumah. Segenap keluarga kita. Istri, anak-anak. Ayah, ibu, anak-anak. Seluruh keluarga tetap mencari Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Saya berdoa terjadi revival di dalam keluarga-keluarga di masa-masa pandemi ini. Karena kepala keluarga menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi yang membawa istri dan anak-anaknya tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau. Walaupun kita ibadah online, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Tetap berikan persembahan ketika kita ibadah. Karena yang kita lakukan adalah ibadah di gereja dipindahkan di rumah. Jadi apa yang kita lakukan di gereja selama kita ibadah di gereja, tetap kita lakukan selama kita ibadah di rumah. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara nggak lakukan dosa-dosa yang berat-berat. Tapi hal-hal seperti ini yang tanpa kita sadari itu kita lakukan. Hari-hari ini juga Tuhan mau kita memperbaiki kehidupan kita. Itulah puasa yang Tuhan inginkan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berpuasa. Dan kita dengan segenap hati kita, bahkan seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini berbicara apa? Unity. Yang mengerti katakan amin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara berikutnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah itu? Ayat 14 berkata, lalu Hasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matania seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan haleluya ketika kita cari Tuhan. Doa puasa dengan segenap hati, bahkan seluruh keluarga dengan unity Bapak Saudara. Maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Jangan takut terhadap masalah kita. Percayalah bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang berjalan di depan kita sebagai penerobos meratakan jalan-jalan yang ada sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan haleluya. Siapa yang butuh tuntunan Tuhan dalam hidupnya?
Hari-hari ini kita butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Yosafat. Nanti Bapak Ibu Saudara baca terus ayat selanjutnya. Tuhan memberikan strategi bagaimana menghadapi Bani Moab, Amon, dan Meunim. Tuhan kasih strategi. Nanti hadang mereka di sini kata Tuhan. Ya kan? Hadapi caranya demikian. Demikian juga hari-hari ini orang yang cari Tuhan. Merendahkan diri, bertobat, dia berpuasa. Kemudian dengan segenap hati, segenap keluarganya, dengan unity cari Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun langkah-langkah hidupnya. Tuhan akan memberikan strategi-strategi untuk menghadapi hari-hari yang sulit hari-hari ini. Dan pasti keluar sebagai pemenang. Kemudian yang terakhir Bapak Saudara. Bagaimana cara mereka menghadapi Bani Moab, Amon dan Meunim. Mereka menaikkan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Inilah juga yang harus kita lakukan hari-hari ini. Banyaklah mengucap syukur. Banyaklah naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Maka saya percaya kitab Mazmur berkata ada kuasa di dalam puji-pujian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap pujian yang kita naikkan maka kuasa Allah akan bekerja. Setiap syukur yang kita naikkan kuasa Allah akan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah kami mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Karena Tuhan menginginkan kami hidup mengalami pemulihan, bukan kehancuran. Tuhan inginkan kami hidup mengalami berkat Tuhan, bukan yang sebaliknya. Tuhan mau hidup kami berkemenangan, bukan kekalah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Biarlah apa yang dilakukan Yosafat, Roh Kudus berikan kemampuan untuk kami umat-Mu dapat juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Dan siapkan hati kita. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kematian Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita renungkan, pejamkan mata kita, renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Namun Engkau dijadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Saudara ikutin kata-kata saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Tetapi apabila kita makan minum dengan cara yang benar, tidak menyimpan dosa, iri hati atau hal-hal tidak berkenan lainnya pada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita perjamuan kudus, ayo kita periksa keadaan kita. Minta ampun, kita bertobat. Tuhan, ampuni aku. Kuduskan, sucikan setiap pelanggaran, baik perkataan, pikiran, perbuatan. Ayo, ampuni, basuh dengan darah-Mu Tuhan. Ampuni aku. Mari Bapak Saudara bereskan segala sesuatu. Jangan ada dendam. Jangan ada sakit hati. Sucikan kami Tuhan. Basuh dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Kau melayakkan kami. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Perjamuan kudus hanya untuk orang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang mengambil perjamuan kudus. Mari Bapak Saudara siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur
Di tangan kita, kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Nyanyikan lagu ini, katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, katakan sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berdoa dalam bahasa roh yang sudah bisa bahasa roh. Kurala batakarala bara 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 bara. Kurala bara 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 bara. Urapilah anak-anakmu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ayo terima. Kurala bara 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 bara. Terima kuasa Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima. Terima. Urabatakarala bara 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 bara. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabababa, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, pemulihan, kesembuhan, mujizat. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabatakara bara 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 bara. Oh rabakara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita menabur. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tertera di layar televisi. Bapak Ibu Saudara boleh men-scan QR code yang tertera di aplikasi yang ada. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh yeah. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur hari ini. Yang sudah memberikan persembahan ibadah raya, persembahan diakonia, dan juga yang sudah mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan, ini semua anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat taat juga dalam hal persembahan. Di masa-masa seperti ini, saya percaya apa yang ditabur pasti pelipat ganda terjadi dan Tuhan akan pelihara secara ajaib. Pekerjaan Tuhan harus terus berlangsung di era penuaian Pentakosta yang ketiga. Mari Bapak Saudara kita akan berdoa. Bapak berkatilah tangan-tangan yang menabur. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Aku berdoa tidak ada lagi umatmu mengalami kemiskinan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus. Umatmu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya bagi hormat kemuliaan namamu. Dan biarlah kami semua semakin mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tuhan, aku berdoa umatmu yang setia kembalikan persepuluhan. Bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam nama Yesus. Dan bahkan juga umatmu yang menabur untuk pelunasan gedung gereja. Gereja yang ada di GBI Cibubur Times Square. Juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kau melihat Tuhan hati mereka yang mencintaimu. Dengan mereka memberikan persembahan berupa keuangan bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jagai, pelihara anak-anakmu. Lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang butuh pekerjaan. Tuhan tolong berikan pekerjaan. Buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan kami tetap percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Dalam tangan kasih-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus kami mau perkatakan damailah Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan ketertiban atas Indonesia. Di dalam nama Yesus segala roh-roh kuasa kegelapan yang menyebabkan kekacauan. Ketidaktertiban, huru hara. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerajaan-Mu datang atas Indonesia. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Dan kami percaya ini waktunya Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus pencurahan Roh Kudus terjadi atas Indonesia. Penuaian jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Kebangkitan anak-anak muda terjadi atas Indonesia. Kami berkatakan dalam nama Yesus, anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan huru hara, bukan melakukan ketidaktertiban, tetapi bangkit untuk membangun bangsa, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.